bicara atas aspirasi dari para kelompok tani, kelompok perkebun, dan sebagian peternak. Dapil kami tidak jauh dari Jawa Timur, dari Gresik, masih kawasan Jawa Timur, di area yang tadi saya sampaikan, Pacitan, Magetan, Ponorogo, Ngawi, Trenggalek, yang saya pikir masih dalam zona yang cukup terjangkau ketimbang kalau kita bicara daerah yang mungkin jauh di sana seperti di Kalimantan, di Aceh, dan NTB. Mereka semuanya beragam, para petani kita, pekebun kita. Ada yang senang, ada yang puas, tapi tidak sedikit juga yang protes. Sama yang kami dengar juga seiring dengan sampaikan Pak Dirut bahwa pupuk langka, pupuk subsidi juga langka, apalagi pupuk komersil jika pupuk subsidi terbataskan dengan begitu jumlahnya. Pupuk komersil juga tidak bisa dicari, ini kata mereka. Dan mereka juga menyampaikan kepada kami, pupuk seringkali tidak datang tepat waktu. Ketika kami sudah mulai menanam, mulai memupuk, pupuknya nggak ada gitu. Kecuali mereka-mereka yang sedang melakukan stocking, karena mungkin punya kemampuan lebih besar dari kawan-kawan yang lain. Menarik ya, saya pikir ini cukup menarik ketika kita bicara Petro dan seluruh holding dan perusahaannya, labanya naik, pendapatan naik, it's good news ya, bagus bagi perusahaan, berarti perusahaan ini sehat dan tumbuh kembang. Tapi tidak menariknya adalah kenapa masih ada yang pertama alokasi di bawah usulan kebutuhan. Yang saya ingin tanyakan, ketika kita sekarang bicara 5 pupuk yang hari ini kemudian di discontinue menjadi 2 pupuk bersubsidi, berarti artinya 3 lainnya menjadi pupuk komersil. Jumlah jutaan tonnya juga sudah cukup dihitung dari awal. Apakah kita perlu hitung ulang ketika masyarakat kita ternyata masih merasakan kelangkaan tersebut? Mohon maaf Pak Dirut dan para pimpinan dari holding, distribusi itu juga belum sesuai dengan pendataan. Saya pikir stoknya tadi sudah disampaikan, beberapa stoknya. Tapi apakah ada penimbunan-penimbunan? Tadi sampaikan kan? Saya senang sekali kalau tadi juga sudah ada rencana melakukan digitalisasi. Saya tadi baru mengusulkan mungkin kita perlukan pupuk hub digital, tapi sudah ada pekan tadi yang kira-kira diperbanyak, diperluas. Sehingga sosialisasinya kepada para petani pekebun itu juga ada dan hadir. Jangan sampai kita saja yang mungkin teredukasi tentang digitalisasi, tapi ketika petani dan pekebun mereka tidak tahu, sehingga mereka juga berpikir negatif terhadap pemerintahnya. Saya juga tidak mau di dapil kami juga terjadi permasalahan terkait dengan pupuk dan ketersediaan. Yang ketiga yang saya ingin saya sampaikan di sini adalah harga relatif mahal. Ya ini hukum pasar kan, supply dan demand. Tapi kalau harga 120.000 nih, katakanlah pupuk Korea ya, 50 kg ada 120.000, dan pupuk non subsidinya adalah 350.000, itu disparitasnya terlalu tinggi. Bagaimana kita juga bisa memberikan edukasi pada pasar supaya ada titik terang juga di sana. Selanjutnya lagi yang ingin saya sampaikan juga di sini, ini terkait dengan bahan baku Pak ya. Ya kita tidak bisa, ini adalah X factor perang Rusia dan Ukraina. Mengenai P dan K-nya ini saya bukan ahli perpupukan, tapi apakah kita tidak punya semacam research dan pemantauan dari negara lain selain Kanada tadi, atau negara-negara lain yang kira-kira punya peluang kita kerjasama mendatangkan bahan bakunya supaya tidak terpengaruh sekali atas dampak yang terjadi ke depan. Ya, kita bisa prediksi perang ini kan tidak mungkin berakhir dalam waktu 2 pekan, berarti jangka panjangnya bagaimana? Dan saya ingin juga menanyakan apakah ada permasalahan terkait dengan distribusi bahan baku selain bahan baku yang kita impor, apakah gasnya, apakah elektrisitinya, apakah batu baranya kalau itu adalah penggerak mesin, dan seterusnya. Jangan sampai itu juga menjadi permasalahan yang akhirnya ya timbul hal-hal baru yang tidak kita inginkan. Dan yang terakhir, ketika tadi kita rencana mau menyelesaikan mengenai pupuk bersubsidi dan non bersubsidi, nah pupuk yang lama ini stoknya mau dikemanakan? Apakah kita habiskan menjadi pupuk bersubsidi atau pupuk ini kita jual ke komersil dan kita limpahkan kepada kios-kios yang berlaku di sana? Saya berharap 1000 kios itu tidak berhenti jadi 1000 kios, bahkan ya kios-kiosnya bertambah lebih dekat di hadapan mereka.
Ya idealnya ya, bagi saya kalau ada satu kios atau lebih dari satu kios per dapil, itu juga bisa menjawab kawasan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat yang lebih banyak pertaniannya itu terselesaikan lah masalah tersebut. Sehingga saran saya sebagai quick wins dan quick response dari holding pupuk Indonesia, tolong Pak disiapkan LO atau mereka-mereka yang ikut mengawasi per zona, sehingga permasalahan ini tidak nyampe ke anggota DPR, bisa langsung didengar dan diterima oleh bapak-bapak semua di sini, bapak ibu semua di sini, supaya jawaban dan aksi setelah kejadian di sana tersebut bisa terselesaikan. Kami juga mau minta kontak personnya nanti ketika ada permasalahan di dapil kami bisa langsung ditangani dengan secepatnya.